Jonggol, sebuah kecamatan di Kabupaten Bogor yang memiliki potensi pertanian dan peternakan yang melimpah. Berada di sisi timur laut Kabupaten Bogor, berbatasan dengan Kabupaten Bekasi, sehingga memiliki karakteristik sosial ekonomi semi perkotaan, namun masih memiliki lahan pertanian produktif yang cukup luas. Jonggol juga merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bogor yang memiliki badan usaha milik desa berbadan hukum, serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi terbanyak. Semenjak berjalannya program Makan Bergizi Gratis Nasional pada Januari 2025, telah banyak upaya dan koordinasi yang dilaksanakan pemerintah daerah guna keberlangsungan program tersebut. Peran kami mempersiapkan BUMDes untuk ikut berperan dalam program MBG itu sendiri, mulai dari legalitas, perizinan, dan membuka peluang-peluang informasi untuk ikut serta dalam program MBG melalui pemasok ataupun bisa menjadi dapur langsung. Apabila nanti BUMDes mendapatkan peluang untuk memasok bahan baku, kami sudah melakukan secara rutin tiap tahun untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dari pengelolaan BUMDes itu sendiri, Pak. Dari awal legalitas, penyusunan analisis kelayakan usaha, sampai laporan keuangan, pertanggungjawaban, kita secara rutin sudah mempersiapkan BUMDes itu, Pak. Kami membantu teman-teman desa dalam menyusun penganggaran belanja di tahun 2025. Kami mengarahkan teman-teman desa untuk menganggarkan belanja ketahanan pangan mendukung program MBG. Kebetulan kan kita juga pakai aplikasi Siskedes ya. Jadi kita memastikan teman-teman desa melakukan penganggaran tepat nilai, tepat jumlah, dan juga tepat kode belanja. Biar nanti teman-teman tidak kesulitan dalam melakukan realisasi. Keterlibatan desa diantaranya dengan menganggarkan 20% dari dana desa untuk dikelola BUMDes dan juga Poktan Hortikultura, di mana anggaran tersebut digunakan untuk menjadi supplier atau menyuplai bahan baku program makan bergizi gratis dari BUMDes ke SPPG. Selain itu juga pemerintah desa meminta dan mendorong BUMDes Jonggol untuk mengadakan pertemuan dengan pihak SPPG dan menjelaskan bahwa peran BUMDes di sini ada, yaitu sebagaimana tertera dalam surat edaran, BUMDes menjadi supplier bahan baku bagi SPPG. Juga kami memberikan info terkait makanan bergizi ini kepada penerima, yaitu posyandu dan juga sekolah-sekolah yang berada di Desa Sukamaju. Dan untuk itu juga kami kolaborasi dengan pemerintahan ya, dan juga ada koordinasi dalam bentuk media Zoom bersama Kemendes dan juga DPMD Kabupaten Bogor. Untuk saat ini kita ada unit usaha khusus pemasok bahan baku ke MBG. Di sini kita ada kepala unitnya yang bertanggung jawab di dapur. Jadi kepala unit itu bertanggung jawab, tugasnya dia mengecek kayak kuantiti barang, kualitas barang yang dibutuhkan oleh dapur. Jadi misalkan ada komplainan, kalau ada apa-apa itu tanggung jawab kepala unit tersebut, Pak. Untuk penyedia logistik mulai dari awal penanaman sayuran, BUMDes sendiri kita bekerja sama dengan Poktan untuk melakukan penanaman semua sayuran yang dibutuhkan oleh dapur, mulai dari wortel, buncis, mentimun, semua jenis kebutuhan dapur itu kita coba untuk menanam di kebun milik BUMDes sendiri, Pak. Jadi si petani ini juga mendapatkan harga yang sesuai harga pasaran, Pak. Jadi dari keuntungannya nanti oleh petani itu dibelikan lagi, Pak, untuk pembibitan lagi, Pak. Memang kami berupaya untuk bekerja sama dengan Kemendes terkait dengan legalitas, kami penuhin semua. Kemudian akhirnya kami ketemulah dengan SPPG. Kebetulan juga saya adalah komite sekolah, Pak. Jadi ada hubungan di situ terhadap pihak SPPI yang datang ke sekolah. Nah, ketemu. Di situ mulailah terjadi pembicaraan. Kita sampaikan, kita punya legalitas lengkap. Sampai ke INAPROK ya, NIB, NPWP segala macam kita siapkan. Nego juga terkait bahan baku, deal, kami mulai masuk. Kami melaksanakan pendampingan, baik itu persiapan daripada dapur, kemudian pendataan kepada sekolah-sekolah atau KPM yang akan menerima daripada program makan bergizi gratis ini. Kemudian kami juga mengawal pelaksanaannya dari mulai pendataan, penyiapan tempat, distribusi, sampai kepada kendala-kendala yang kami temukan di lapangan, seperti anak-anak yang kurang terbiasa menerima makan bergizi gratis, kemudian ada yang tidak cocok, sehingga kami memberikan pemahaman, memberikan penekanan bahwa program ini mengutamakan untuk gizinya, jadi tidak mengutamakan untuk seleranya masing-masing. Alhamdulillah kita mencoba mulai menanam apa yang dibutuhkan dari pihak MBG. Kita sudah mulai bekerja sama dan kita mengadakan MOU dengan pihak BUMDes terkait hasil tani kita yang disuplai langsung ke MBG. Saya selaku pembina OSIS dan kesiswaan selalu memantau kegiatan pembagian MBG. Kami melihat tidak ada yang kurang dari makanan MBG ini, karena makanan ini memang sudah standar. Keterlibatan semua pihak dari pemerintah daerah di tingkat kabupaten hingga desa merupakan sebuah wujud kesadaran bersama dalam berkolaborasi. SPPG
selaku pelaksana inti dalam berlangsungnya program MBG nasional juga menjadi kunci untuk membuka peluang kerjasama multi pihak. Kita sudah melakukan kolaborasi dengan BUMDes, jadi sebagian besar bahan baku kita itu ada dari BUMDes, terutama untuk yang sayuran dan buah itu kita dari BUMDes. Sekitar 40% itu dari BUMDes. Nah, BUMDes ini bekerjasama dengan Poktan-Poktan di Desa Jonggol ini. BUMDes ini bekerjasama dengan Poktan-Poktannya. Nah, kita yang menggunakan produk-produk yang dari Poktan tersebut. BUMDes ini jadi yang mengkolaborasikan antara Poktan. Kita kan sudah melakukan persiapan SPPG itu dari bulan Desember. Dari kita juga dan dari pihak mitra juga melakukan pencarian terhadap calon-calon supplier ini termasuk BUMDes sendiri. Nah, makanya karena kita kan juga ingin memberdayakan kelompok-kelompok usaha di desa, akhirnya kita ambil di BUMDes juga. Saya sebagai ahli gizi itu tugasnya membuat menu, mengedukasi masyarakat, lalu sebagai pemerintah daerah atau BUMDes itu yang menyediakan bahan pangan yang kita butuhkan. Selanjutnya seperti kelompok tani atau UMKM tersebut itu harus menyediakan bahan pangan lokal yang dijaga keamanan pangannya dan berkualitas. Terwujudnya kolaborasi multi pihak tidak terjadi begitu saja, melainkan juga hasil upaya kerja keras semua pihak untuk menyiasati kendala dan keterbatasan yang ada. Evaluasi yang dilakukan pemerintah desa saat ini lebih kepada evaluasi di BUMDes sebagai penyuplai bahan baku. Dan evaluasi yang kami lakukan saat ini sudah berlangsung tiap minggu untuk peningkatan baik itu ketepatan waktu, kualitas bahan baku yang disuplai dari BUMDes ke SPPG. Sejauh ini evaluasi sudah berkembang karena kita pun selama ini belajar mengikuti apa dan bagaimana untuk memenuhi kebutuhan SPPG tersebut. Kita telah bekerjasama dengan SPPG dan dalam perjalanannya kita pun tentu mendapat keluhan. Namun setiap mendapat keluhan, di hari yang sama kami langsung melakukan rapat di internal BUMDes untuk mengatasi keluhan-keluhan yang disampaikan oleh SPPG. Jadi kayak semacam kacang panjang, timun bisa kita suplai. Masalahnya sekarang ini bahan bakunya kan seminggu bisa 2 kali, Pak. Sedangkan lahan yang ada itu tidak ada. Katakanlah tani A dia menanam buncis, Pak. Hanya sekali panen kita bisa ambil. Besok sudah nggak ada lagi. Saya ambil contoh beras. Saya kerjasama. Saya tidak pakai kontrak karena kalau kontrak ini akan mengikat harga di akhir, Pak. Harganya kan fluktuatif. Kalau misalnya kayak beras bisa berubah-ubah. Telur tiap sore update, Pak. Kita tahu misalnya kalau di akhir tahun itu bulan November, Desember, Januari paceklik nih. Kalau dipakai harga sekarang dengan beras nih, mereka nggak akan mampu. Kita memiliki gudang yang merupakan bantuan dari Dinas Ketahanan Pangan yang lumayan luas yang kedepannya akan digunakan bersama oleh Koperasi, BUMDes, dan Gapoktan karena kami ingin gudang tersebut yang dilengkapi dengan peralatan pertanian dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung program MBG ini. Untuk mendukung program MBG, transportasi yang ada di desa, yaitu mobil gercep yang dari kabupaten, juga mobil maskara yang dari provinsi, itu kita manfaatkan dalam mendukung suplai MBG tersebut. Untuk distribusi secara berjalan lancar, ya. Tapi memang kadang ada kendala kita terkait di permintaan yang tidak sesuai. Karena kita hari ini semisalkan panen buncis, tapi permintaan tuh bukan di buncis, seperti itu. Memang ada spek-spek yang harus dipersiapkan oleh kelompok tani terkait seperti buncis. Karena kita tidak bisa menyiapkan buncis, baby buncis, karena memang sesuai panen awalnya tidak ada permintaan. Kadang itu yang menjadi tantangan. Permintaan yang memang sedari ukuran, terus waktu usia muda hasil tersebut, seperti itu. Untuk bantuan pemerintah, kami memang kesulitan untuk penyimpanan logistik yang sudah panen. Karena memang untuk usia sayur-sayuran, riskan untuk gampang busuk. Adapun permintaan bantuan, semisalkan ada freezer ataukah penyimpanan gudang yang memang mumpuni untuk penyimpanan suplai ke dapur MBG. Tantangan yang selama ini, saya ini banyak menerima laporan, khususnya dari para kepala sekolah, dari guru, karena kendalanya ada yang tidak hadir, ada yang nggak mau makan sarapan pagi, itu mencapai sangat banyak sekali. Jujur aja, Pak, selama ini kan memang digembar-gemborkan. BUMDes jadi pemasok, apalagi sudah ada kerjasama Kemendesa dengan DGM. Tapi real di lapangan, tidak semua BUMDes bisa menjadi pemasok. Nah, kami berupaya di Jonggol ini, kenapa Sukamaju bisa, tetangganya nggak bisa. Para pihak penerima manfaat menyambut program MBG nasional dengan positif. Murid, guru, dan orang tua balita mengharapkan keberlangsungan dan peningkatan pada program MBG ini. Anak yang saya terima masih dalam kondisi yang baik, segar, dan mengenyangkan. Saya sangat puas dengan adanya program MBG ini. Semoga berlanjut.
ketika kami mendapatkan pertama kali makanan berupa nasi dari MBG, itu langsung datang pengawas, langsung mengecek dan langsung bertanyakan kepada anak-anaknya apakah enak atau tidaknya. Anak sudah menjawab serentak dengan enak. Jadi kandungan gizinya sangat luar biasa sehingga anak-anak benar-benar tertarik dengan menu makanannya yang setiap hari berganti. Dari mulai buahnya, dari mulai susunya. Tidak hanya itu saja, dengan adanya MBG ini bisa mengurangi uang jajannya. Mudah-mudahan tetap terus berlanjut dan mudah-mudahan bisa menjadikan generasi emas di masa yang akan datang. Makanan yang kita dapat sangat segar, enak, dan sangat layak untuk dimakan. Dan kita ini ada dapat plusnya juga sebagai siswa bisa menyisihkan uang jajan. Ini juga sangat menghemat waktu ketika di pagi hari, jadi kita tidak perlu menyiapkan bekal lagi untuk di pagi harinya. Proses ini sangat kami dukung dalam peningkatan gizi bagi anak-anak kami, sehingga dalam proses belajarnya mereka sangat tidak lagi kekurangan, tidak lagi kelaparan, tidak lagi merasa harus mencari makan kemana, sehingga mereka merasa nyaman dalam belajarnya. Siswa-siswi kami itu menabung yang biasanya dipakai untuk makan siang, nah uangnya itu disimpan di kelas ya, dan di koperasi kita mengadakan tabungan, dan ini membantu ekonomi akhirnya. Makanannya enak, bergizi. Saya udah menerima 2 bulan. Udah gitu, jadi menghemat pengeluaran biaya hidup gitu. Mudah-mudahan MBG ini lancar, lanjut gitu kan. Diperbanyak lah ikannya, segala sayurnya, segala buah-buahan gitu. Biar kami tambah sehat. Guna meningkatkan efektivitas program makan bergizi gratis nasional, Dr. Agus Kuncoro, Esos MSI, melalui proyek perubahan penguatan kolaborasi multi pihak untuk sistem logistik desa guna keberlanjutan program makan bergizi gratis nasional, telah merancang 6 standar operasional prosedur yang diimplementasikan pada Desa Jonggol dan Desa Sukamaju di Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Dengan melihat permasalahan dan peran penting dari berbagai pihak yang terlibat, maka perlu disusun suatu standar operating prosedur yang komprehensif untuk memberikan panduan terstruktur guna memastikan kelancaran logistik mulai dari perencanaan, pengadaan bahan, penyimpanan, pengemasan hingga distribusi pada penerima manfaat. Kolaborasi multi pihak menjadi kunci dari kesuksesan program dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi untuk menciptakan dampak yang luas dan berkelanjutan program. Selain itu, keterlibatan tim dalam berdiskusi dan menyusun prosedur yang dibutuhkan menjadi suatu proses yang penting untuk memastikan semua perspektif, kebutuhan operasional, dan potensi kendala teridentifikasi secara menyeluruh. Sehingga standar operating prosedur yang dihasilkan nanti tidak hanya realistis dan aplikatif, tapi juga inklusif dan mampu mengakomodasi dinamika di lapangan. SOP ini juga mencakup mekanisme monitoring, evaluasi, dan penanganan risiko guna meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan ketepatan waktu dalam seluruh tahapan proses logistik untuk mendukung keberlanjutan program makan bergizi gratis. Dalam implementasi proyek perubahan jangka pendek ini, beberapa pihak telah mulai merasakan manfaatnya. Kolaborasi multi pihak yang dilakukan yaitu kolaborasi antara pemerintah desa melalui BUMDes dengan pengelola MBG yaitu SPPG, di mana SPPG saat ini memesan bahan baku untuk keperluan MBG melalui BUMDes, dan kolaborasi ini kedepannya akan lebih ditingkatkan sehingga kedua belah pihak memiliki simbiosis mutualisme. Kemudian juga selain pihak SPPG dapat menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara program MBG, BUMDes pun bisa berperan sebagai supplier bahan baku MBG dan juga mengangkat kesejahteraan masyarakat sekitar di Desa Jonggol. Untuk saat ini kita alhamdulillah banyak melibatkan banyak pihak, salah satunya RT RW, BPD, Kadus. Jadi kita semua libatkan Pak untuk pemasok bahan baku ini. Mulai penanaman awal kita melibatkan masyarakat setempat juga Pak. Untuk proses pemanennya kita melibatkan masyarakat setempat, dan untuk pendistribusinya juga kita melibatkan RT RW Pak. Di awal itu hanya sekitar 600 penerima manfaat. Kemudian secara bertahap itu sampai terakhir kemarin di angka 3.800 Pak. Keberhasilan implementasi SOP dalam proyek perubahan ini tentu tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Saya mendukung proyek perubahan ini karena sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat sistem logistik desa yang efisien dan berkelanjutan guna mendukung program makan bergizi gratis serta mendorong kemandirian ekonomi desa melalui kolaborasi multi pihak. Inisiatif ini menjadi strategis bagi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk menggalang partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah dan desa, badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama,
koperasi desa atau koperasi kelurahan Merah Putih hingga komunitas akar rumput guna menciptakan sinergi berkelanjutan dalam mencapai visi Kementerian menuju Indonesia Emas tahun 2045. Gagasan ini akan mendorong transformasi sistemik dan sekaligus menciptakan tata kelola logistik desa yang transparan dan terpercaya. Upaya transformasi ini sebagai langkah taktis untuk mengkonsolidasikan seluruh pihak dari level daerah dan desa hingga pelaku ekonomi lokal dan warga guna membangun kemitraan yang solid dan berjangka panjang demi terwujudnya Indonesia Emas yang berdaulat. Peran dari sistem logistik desa bersifat multifungsi, di samping meningkatkan efisiensi distribusi, ia juga menjadi penggerak aktivitas ekonomi dan perekat kesinambungan rantai pasok dari hulu ke hilir. Saya tentu berharap proyek perubahan ini dapat diimplementasikan secara konsisten dan menjadi percontohan yang dapat direplikasi di seluruh Republik ini guna mewujudkan kedaulatan logistik dan ekonomi desa, mendukung asa cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Saya sangat mendukung program ini dilaksanakan karena akan berdampak atau mengoptimalkan produk lokal terutama ekonomi yang ada di desa, dan untuk mendukung program pemerintah yaitu makan bergizi gratis secara nasional dan berkelanjutan. Saya sangat mendukung kolaborasi multi pihak termasuk Koperasi Merah Putih setempat sebagai upaya akselerasi, kolaborasi, dan sinergi dalam mendukung keberlanjutan makan bergizi gratis untuk menyongsong SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045. Harapan besar dari kami bahwa proyek perubahan ini dapat diimplementasikan secara konsisten dan menjadi model percontohan yang dapat direplikasi di seluruh Indonesia guna mewujudkan kedaulatan logistik dan ekonomi desa. Keberhasilan pada model kolaborasi ini tidak hanya menjamin keberlanjutan program MBG, tetapi juga dapat direplikasi secara nasional. Pada akhirnya, inisiatif ini tidak hanya berkontribusi pada penurunan stunting, tetapi juga memacu kemandirian ekonomi desa melalui penguatan peran BUMDes dan membangun ekosistem ketahanan pangan yang berkelanjutan dari tingkat lokal.